Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Septiani Sari dari Universitas Terbuka Kendari. Kali ini akan menjelaskan tentang apa itu AOP atau Automated Online Proctoring dalam ujian online Universitas Terbuka. Jadi apa itu AOP? AOP adalah Automated Online Proctoring. Biasanya adalah sistem pengawasan ujian online berbasis teknologi yang menggunakan kecerdasan AI untuk memantau dan menganalisis aktivitas peserta ujian secara otomatis selama ujian berlangsung. Nah, AOP ini membantu memastikan ujian berlangsung dengan jujur, aman, dan sesuai dengan integritas akademik. Kemudian, bagaimana sistem Automated Online Proctoring bekerja? AOP bekerja secara otomatis menggunakan teknologi AI untuk memantau dan menganalisis aktivitas peserta selama ujian berlangsung. Jadi yang pertama itu dia akan login dan verifikasi identitas. Jadi peserta akan login ke aplikasi ujian dan melakukan verifikasi identitas, pengenalan wajah ya. Kemudian persiapan ujian. Sebelum mereka akan ujian, mereka akan memastikan apakah layarnya berfungsi, mikrofonnya berfungsi, dan lingkungannya itu nyaman atau tidak. Kemudian setelah semua aman, akanlah berlangsung ujian. Kemudian akan berlangsung ujian yang pastinya peserta akan mengerjakan ujian sementara sistem yang memantau. Jadi ketika mahasiswa ujian, jadi sistem itu memantau wajah, kemudian aktivitas belajar secara real time. Kemudian akan dideteksi aktivitas yang mencurigakan, apakah dia akan menyontek atau tidak, dan yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu akan ada laporan dan tinjauan, jadi otomatis akan direkam semua aktivitasnya. Manfaat Automated Online Proctoring atau AOP. Jadi manfaatnya itu adalah untuk mendukung integritas akademik dan pengalaman ujian yang lebih baik bagi semua pihak, mulai dari menjaga integritas akademik, kemudian fasilibilitas dan aksesibilitas, efisiensi waktu dan biaya, dan pengalaman ujian yang lebih baik. Artinya ya semua itu akan meminimalisir dari pelanggaran dalam skema ujian, kemudian akan lebih dilakukan ujiannya itu dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja sesuai jadwal. Itu maksudnya fleksibilitas dan aksesibilitas. Kemudian maksud dari efisiensi waktu dan biaya itu ada artinya tidak akan lagi ada cetak dokumen atau apa, karena langsung ke komputer. Bahkan dapat menghemat waktu pengawasan manual oleh dosen atau pengawas. Bahkan pengalaman ujian lebih baik itu artinya ya akan muncul nilai yang lebih akurat, sehingga ya anak-anak UT itu butuh persiapan yang matang ketika akan ujian berlangsung. Kemudian kita lanjut di bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Jadi universitas itu akan berkomitmen untuk memastikan bahwa data dan informasi pribadi mahasiswa selalu aman, rahasia, dan hanya digunakan untuk keperluan akademik. Jadi privasi mahasiswa adalah prioritas. AOP itu dilarang dirancang untuk menjaga keamanan data sekaligus mendukung integritas akademik. Adapun data-data yang dijaga adalah data itu hanya keperluan untuk akademik saja. Jadi semua data dan rekaman ujian itu hanya digunakan untuk verifikasi dan penilaian. Kemudian itu penyimpanan aman dan terenkripsi. Jadi data disimpan dan di server yang aman dengan enkripsi tinggi untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian ada akses terbatas, hanya pihak yang berwenang atau dosen petugas yang dapat mengakses aktivitas tersebut. Kemudian transparansi dan persetujuan. Mahasiswa akan diberi informasi lengkap mengenai penggunaan data dan memberikan persetujuan sebelum ujian. Kemudian retensi data terbatas, jadi rekaman disimpan hanya selama
periode tertentu dan akan dihapus sesuai kebijakan universitas. Jadi semuanya itu menjaga privasi mahasiswa. Jadi AOP itu dirancang untuk menjaga keamanan data dan mendukung integritas akademiknya. Jadi setelah kita tahu semuanya dan juga sistem kerjanya AOP itu seperti apa, kemudian kita jalankan semuanya sesuai dengan aturannya, maka ya ujian itu akan lebih aman dan adil. Dengan automated online proctoring, ujian online menjadi lebih aman, adil, dan terpercaya. Teknologi ini bukan hanya untuk solusi untuk masa kini, tetapi juga masa depan pendidikan digital yang lebih berkualitas. Mungkin cukup sekian dari saya atas presentasi saya. Mungkin cukup sekian. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.